Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selesai kita menjalankan rutinitas, menjalankan suatu kewajiban kita kepada Allah, yaitu menjalankan sholat maghrib berjamaah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan daripada kajian kita, yaitu kajian takdim. Pada kesempatan malam hari ini, di majelis yang sangat mulia ini, selalu kita sisipkan harapan besar kepada Allah agar adanya majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Dan selalu kita sisipkan harapan besar kepada Allah, keinginan besar, harapan besar, cita-cita yang sangat besar yang selalu kita gantungkan kepada Allah, agar adanya cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu, menjadi anak yang beradab, menjadi anak yang mengerti dan paham tentang urusan agama. Senantiasa Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan jalan yang terang kepada kita, sehingga kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu nasihat sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji di dalam kitabnya menceritakan seorang ulama besar, menceritakan sesosok ulama besar yang memiliki suatu ilmu yang tidak diragukan di tengah-tengah masyarakat. Keilmuannya luar biasa, pengertian pemahamannya sangat luar biasa. Beliau diceritakan oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wa kana Muhammad bin Yahya, ada seorang ulama besar bernama Muhammad bin Yahya. Seorang ulama besar ini yang bernama Muhammad bin Yahya, idza tuwajjaha alaihi al-iskal, ketika Muhammad bin Yahya, seorang ulama besar yang memiliki pengertian wawasan yang sangat luar biasa, idza tuwajjaha alaihi al-iskal, ketika disuguhkan atau ketika diberi suatu pertanyaan, ketika disodorkan suatu pertanyaan, al-iskal, di mana pertanyaannya ini rumit. Ada seorang pelajar, katakanlah ada seorang pelajar bertanya kepada seorang guru, atau ada seorang masyarakat bertanya kepada ustaz, ada seorang masyarakat bertanya kepada kiai, ada seorang masyarakat bertanya kepada ulama. Misalnya bertanya seorang tersebut, ya Syekh, aku ingin memberikan pertanyaan kepadamu. Al-iskal ini pertanyaannya rumit.
pertanyaannya rumit misalnya. Kemudian ketika pertanyaan tersebut diberikan kepada Syekh Muhammad bin Yahya, walam yahturhul jawabu, maka adanya pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Muhammad ini tidak muncul, tidak hadir jawaban-jawaban dari sisi pertanyaan yang diberikan oleh si penanya kepada Syekh Muhammad bin Yahya. Bukannya Syekh Muhammad bin Yahya ini adalah seorang yang bodoh, tidak. Beliau ini tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan keilmuannya, kealimannya, pengertian benda, pemahamannya sangat luas, luar biasa. Saking alimnya Syekh Muhammad bin Yahya dicatat oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji di dalam kitabnya. Ketika seorang Syekh Muhammad ini diberi pertanyaan, dia nggak langsung menjawab. Dikasih pertanyaan, justru jawaban yang seharusnya dijawab oleh Muhammad bin Yahya dari pertanyaan yang diberikan oleh si penanya, lam yahdurhul jawab, tidak muncul itu jawaban. Bukannya nggak mengerti, tidak. Bukannya nggak bisa. Tetapi beliau katakan gini, yaqulu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhir. Beliau mengatakan kepada si penanya, ma alzamtahu lazimun. Apa kata beliau? Apa yang kamu tanyakan kepadaku, alzamtahu lazimun. Aku akan mencatatnya. Aku akan menulis apa yang kamu tanyakan kepadaku. Apa yang kamu tanyakan kepadaku akan aku catat. Akan aku catat. Wa ana fihi nadhir. Pertanyaan itu akan aku pikirkan dulu jawabannya. Ini saking woroknya, saking woroknya, saking kehati-hatiannya. Beliau bukannya nggak bisa menjawab pertanyaan, tapi beliau ini mengedepankan untuk nadhir, memikirkan dulu, pikir-pikir dulu, nggak langsung plus untuk menjawab suatu pertanyaan. Wa ana fihi nadhir. Kenapa beliau itu mengatakan wa ana fihi nadhir? Tidak langsung menjawab, tetapi beliau ini justru memberikan sesuatu statement kepada si penanya. Apa yang kamu tanyakan kepadaku wahai murid, misalnya andaikan itu murid. Apa yang kamu tanyakan kepadaku wahai masyarakat, andaikan masyarakat itu bertanya kepadanya. Aku akan mencatat apa yang kamu tanyakan kepadaku. Akan aku tulis, akan aku catat sesuatu apa yang kamu tanyakan kepadaku. Kemudian adanya aku ketika sudah mencatat sesuatu pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku, akan aku pikirkan jawabannya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Apakah beliau tidak mampu menjawab? Tidak. Bukannya tidak mampu beliau itu menjawab, tetapi beliau mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Alasannya wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Sebab di atas orang-orang yang berilmu masih ada orang yang lebih banyak berilmu. Jadi kalau misalnya kalian jadi tokoh, amin. Andaikan kalian jadi ustadz, amin. Andaikan kalian jadi seorang kiai, amin. Ada seorang masyarakat datang kepada Anda, bertanya tentang hukum, bertanya tentang masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Untuk mengedepankan rasa kehati-hatian dalam menjawab suatu pertanyaan dari orang yang menanyakan sesuatu pertanyaan kepada Anda, maka bagaimana supaya tidak salah, supaya tidak terpreset, supaya betul-betul benar, jawabannya memuaskan. Catat itu pertanyaannya, tulis dulu, pikir dulu. Kalau sudah mantap, baru jawab. Baru jawab. Dia mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Muhammad bin Yahya itu adalah orang yang berilmu, tapi beliau merasa bahwa di dalam dirinya ini ada banyak orang-orang yang berilmu daripada beliau. Kalau bahasa kasarnya, ada orang yang berilmu, masih ada orang yang berilmu lagi. Ada orang yang paham, ada orang yang lebih paham daripadaku. Kalau engkau menanyakan hukum kepadaku, tunggu dulu, akan aku catat apa yang kamu tanyakan kepadaku.
Nanti pertanyaanmu ini akan aku pikirkan dulu, akan aku cari jawabannya. Ketika saya sudah dapat jawaban dari apa yang kamu tanyakan kepadaku, nanti akan aku tanyakan kepada orang-orang di sekitarku. Karena di sekitarku itu banyak orang-orang yang alim. Ada ustadz-ustadz yang lain. Aku akan tanya ke ustadz ini, aku akan tanya ke ustadz ini, aku akan tanya kepada kiai ini, aku akan tanya kepada ini. Atas dasar inilah beliau mengatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Tawadhu, sifat rendah hati. Ini harus ditiru oleh kita selaku seorang pelajar. Kemudian di dalam nasihat lain, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji juga mengatakan wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa. Adapun faedah-faedahnya orang yang saling bertanya, faedahnya orang yang saling bertanya, ada orang ini saling bertanya, saling berdiskusi, mutaraha, wa faidatul mutaraha. Adapun faedah-faedah orang-orang yang saling bertanya, tukar pandangan, tukar pendapat, berdiskusi, saling berdebat, saling berdialog, saling berkonsiliasi. Wal munadharah, ya, saling berdebat, saling berdialog. Mutaraha, saling berdiskusi, saling bertanya. Aqwa min faidati mujarradit tikrar. Hal ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pelajar, khususnya santri pondok pesantren Agro. Seorang pelajar, seorang santri, apalagi santrinya mengenyam suatu pendidikan agama yang ada di pondok pesantren Agro, seyogyanya lah mengambil suatu langkah-langkah yang seharusnya mengedepankan daripada dialog. Di sisi lain kita belajar, jangan hanya sekedar kita belajar sendiri, bukan hanya kita sekedar murojaah menghafalkan suatu hafalan, tapi bagaimana di dalam pendidikan kita, di dalam aktivitas kita yang ada di pesantren, selain daripada belajar bersama, selain daripada mengerjakan PR, selain daripada sekolah diniyah, selain daripada kita menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, ada sisi-sisi yang lain, ada langkah-langkah yang lain, diantaranya mutaraha dan munadharah. Ada yang harus kita lakukan, diantaranya yaitu berdiskusi sesama, kita kelompok, kerjakan kelompok, belajar bersama, tukar pandangan, tukar pendapat, saling bertanya, saling menjawab, saling berdiskusi, saling berdialog. Lah, aqwa min faidati mujarradit tikrar. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk lebih memperkuat. Aqwa min faidati mujarradit tikrar. Langkah-langkah ini adalah untuk lebih memperkuat. Memperkuat dari sisi apa? Memperkuat dari sisi hafalannya, memperkuat dari sisi pengertiannya, pengetahuannya, pengalamannya, pemahamannya, kepekaannya, dan daya ingatan seorang pelajar dalam sesuatu apa yang dia pelajari. Pelajaran yang kita pelajari kalau didiskusikan lebih kuat itu. Kalau kita memahami pelajaran hanya sekedar dihafalkan, dapat, tapi alangkah baiknya kita diskusikan sesuatu apa yang kita hafalkan agar apa? Agar lebih kuat sesuatu apa yang kita dapat, lebih paham lagi, lebih ngerti lagi. Paham ya? Paham? Paham dong? Paham dong? Nah, faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit tikrar. Faedah-faedah orang-orang yang saling bertanya, berdiskusi, dan saling berdebat, berdialog, berkonsiliasi ataupun yang lain-lain. Hal ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pelajar untuk lebih memperkuat. Mutaraha, munadharah ini adalah untuk memperkuat.
dari sisi hafalannya, dari sisi pengertian yang sudah kita dapat, lebih memperkuat sesuatu pengetahuan yang sudah kita dapat, lebih memperkuat pengalaman yang sudah kita dapat, lebih memperkuat pemahaman kepekaan yang sudah kita dapat, lebih memperkuat sesuatu ingatan yang sudah kita dapat, lebih kuat. Aqwa min fa'idatin mujartikar. Paham dong? Nah, ini mengenai tentang nasihat Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Juga beliau mengatakan min fa'idati mujarradit tikrar, daripada hanya sekedar kita mengulang-ulang pelajaran ini kita ulas lagi, pelajaran ini kita ulas lagi, pelajaran ini kita ulas lagi, atau kita murojaah, yang sudah kita hafalkan lagi, yang sudah kita hafalkan lagi. Kalau bahasanya kan ada istilah program setoran ulang, ya toh? Kalau pagi kalian itu setoran secara video live streaming misalnya, satu persatu, padahal kalian ada yang sudah juz 27. Kemudian saya masukkan program yang namanya setoran ulang, diulang lagi juz 30, setoran awal, setoran dari awal dulu. Itu harus, tapi ada sesuatu yang harus untuk kita lakukan lebih daripada itu, yaitu apa? Apa yang sudah kita hafalkan harus didiskusikan. Caranya gimana? Duduk bersama, misalnya Hatni sama Amin, sudah hafal nih, saling tanya, ini ayat berapa? Coba baca ayat ini, coba baca ayat ini. Saling tanya jawab. Lah disitulah lebih memperkuat daya ingatan kita, lebih memperkuat daya pemahaman kita, lebih mempertajam pola kita ini dalam berpikir. Kalau hanya sekedar kita menghafalkan, menghafalkan untuk mengulang lagi hafalan kita, kemudian kita setoran secara live streaming ataupun yang lain-lain, tapi tidak ada yang namanya diskusi di situ. Tidak ada yang namanya kita itu belajar kelompok, saling tanya jawab, saling diskusi. Nah, akhirnya gimana? Kita dapat, cuma lebih baiknya dan lebih bagusnya untuk memperkuat sesuatu daya ingatan kita, lebih memperkuat daya ingatan kita. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, diantaranya diskusi, tanya jawab. Ayo coba baca surah An-Naba ayat 7 misalnya, dijawab oleh si Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan ketika menjawab, tanya Fulan bin Fulan kepada si Fulan bin Fulan, coba surat Al-Mutaffifin ayat 5 coba baca, gantian gitu, saling serang pertanyaan, saling jawab. Nah, baru di situ kalau dilakukan dan dibiasakan, akan lebih kuat daripada kita mengulang-ulang, daripada kita murojaah setiap malam, murojaah setiap hari, murojaah setiap pagi, murojaah setiap sore. Bagus, tapi lebih bagusnya lagi kalau kita mengulang-ulang pelajaran, ada yang namanya diskusi, ada yang namanya tanya jawab, ada yang namanya belajar kelompok. Paham ya? Min fa'idatin mujarradit tikrar. Mengulang-ulang semata tanpa adanya mutarah dan munadharah, li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena sesungguhnya mutarah atau munadharah yakni bertanya, berdiskusi, berdialog, apalagi disertai dengan mengulang-ulang. Mengulang-ulang ada, murajaah ada, diskusi ada, tanya jawab ada. Waziyadatan, kalau itu dilakukan semuanya oleh kita, maka akan lebih kita mendapatkan ke sesuatu hal yang lebih. Paham ya? Mendapatkan dan menambahkan pengetahuan yang baru, pengertian yang baru, pengalaman yang baru, pemahaman yang baru. Terus akan ziyadah, akan bertambah. Pemahaman kita terus bertambah, pengertian kita terus bertambah, daya ingatan kita terus bertambah. Kalau sama-sama kita jalankan, murojaah kita jalankan, diskusi kita jalankan, dialog kita jalankan, tanya jawab kita jalankan, terus semuanya jalankan. Bukan hanya kita belajar ini dan itu kemudian murojaah, belajar ini dan itu kemudian setoran murojaah, kemudian kita belajar ini dan itu menghafalkan setoran seperti ini. Kurang. Harus ada yang namanya program mutarah, program munadharah. Ini harus dilakukan oleh seorang pelajar agar sesuatu itu lebih kuat. Sesuatu yang kita dapat lebih kuat.
Afaidum. Nah ya, coba mengenai tentang apa yang sudah saya jelaskan. Kisah seorang ulama bernama Muhammad bin Yahya ya, yang diberi pertanyaan tapi beliau tidak menjawab. Justru beliau menyampaikan kepada si penanya untuk mencatat apa yang kamu tanyakan kepadaku. Barusan yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nasihat yang kedua dari Syekh Burhanuddin Islam Az-Zarnuji mengenai tentang masalah apa? Masalah faidatul mutarahah wal munadharah aqwa. Diskusi, berdialog, tanya jawab itu lebih kuat daripada mengulang-ulang. Daripada kita murojaah. Tetapi ada yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih kuat lagi kalau semuanya di jalan diskusi berjalan, dialog juga berjalan, tanya jawab juga berjalan, belajar juga berjalan, murojaah juga berjalan, belajar juga berjalan, semuanya jalan. Artinya itu yang lebih bagus, lebih menguatkan daya pemahaman kita, lebih memperkuat dan lebih menambahkan sesuatu pengalaman kita. Paham semua? Nah, ini nasihat yang kedua. Mengenai tentang nasihat yang ketiga, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, di kajian yang akan datang besok. Ya, kita lanjutkan nasihat-nasihat yang lain dari Syekh Burhanuddin Islam Az-Zarnuji, yaitu nasihat mengenai tentang wakila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Wakila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Ya, sebelum saya membahas tentang atau melanjutkan bahasan-bahasan yang lain, saya ingin beberapa anak ya untuk ke depan ya, apa yang sudah saya sampaikan barusan mengenai tentang cerita seorang ulama besar bernama Muhammad bin Yahya, saya minta untuk santri ke depan menceritakan atau menyampaikan sesuatu apa yang sudah disampaikan. Nangkap enggak kira-kira? Ngerti enggak kira-kira? Nah gitu. Waktu kita sekarang sudah jam 7 kurang 5 ya, sebentar lagi sudah Isya. Coba untuk menunggu waktu Isya, saya minta Ananda Fajar ya, untuk ke depan berdiri ya, di samping sini. Coba, nggak apa-apa, pegang kitab pun nggak apa-apa, atau pegang bukunya yang sudah dicatat, misalnya apa hasilnya, coba kira-kira apa yang kamu catat, apa yang sudah ditulis, apa yang sudah ditangkap, dan sesuatu apa yang sudah dijelaskan, sampaikan. Coba ke depan, bisa tak kira-kira? Gantian. Yang lain siap-siap untuk saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam Masjid Al-Bait ini saya akan menyampaikan apa yang telah diulas, apa yang telah dikaji oleh guru kita, yaitu mengenai seseorang ulama yang menceritakan seseorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Yahya.
wa kana Muhammadu Yahya iza tawajjahu alaihi al-iskal. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Syekh Muhammad bin Yahya, yaitu dengan pertanyaan yang sulit. Syekh Muhammad bin Yahya pun tidak langsung menjawab, tetapi apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Yahya, yaqulu ma'anzamatu lazimun wa ana fihi nazirun. Apa yang telah engkau bertanyakan kepadaku akan kucatat, akan kutuliskan. Itu jika sudah kucatat maka akan kupikirkan. Jadi Syekh Muhammad bin Yahya ini mengajarkan kita untuk rendah diri, tahu rendah hati. Kenapa Syekh Muhammad bin Yahya tidak langsung menjawab? Situ ia mengatakan, "Wafaqatu kulli zi ilmin alimun." Syekh Muhammad bin Yahya mengatakan, di atasku itu masih ada yang orang berilmu, masih ada yang alim daripada diriku. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Yahya. Dan nasihat yang kedua yang Syekh Burhan Islam Az-Zarnuji mengatakan, yaitu wa faidatul mutarahati wal munazarati wa aqwa min faidati mujarrad. Yaitu faedah-faedahnya saling berdiskusi, saling musyawarah, saling bertanya, saling berdebat, ialah untuk memperkuat hasil jawaban, untuk memperkuat pemahaman, untuk memperkuat hafalan-hafalan kita yang telah dihafalkan. Jadi Syekh Burhan Islam Az-Zarnuji memberikan nasihat kepada kita, yaitu saling bertanyalah agar bertajam daya ingat. Saling berdiskusi ini lebih bagus daripada kita murjaah atau mengulang. Tetapi lebih bagus lagi jika kita melakukan atau melaksanakan dua-duanya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ada keberanian ya. Coba saya minta untuk jangan nunduk, tegap. Orang takut ya. Jangan takut. Ya, kita belajar di sini, sama-sama belajar. Saya yang di depan juga belajar. Kalian juga belajar. Di luar kamera sana yang nonton itu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim. Kita sama-sama belajar di sini. Paham ya? Nah, jangan takut ya, jangan minder. Namanya saja kita